عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Teriring takdirnya pada pagi hari ini Allah perkenankan kita berada di tempat yang mulia ini bersama-sama kita tunaikan salat Idul Adha. Semoga apa yang menjadi amaliyah kita senantiasa menghantarkan kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah, menjadi hamba yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kita berupaya meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa atau bersama-sama berupaya menjalankan perintah-perintah Allah seberat apapun dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah sekecil apapun. Untuk itu insya Allah kita akan mendapati satu harapan menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia ini lebih-lebih kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Siapapun yang sholat Idul Adha hari ini, semoga seluruh dosanya diampuni oleh Allah
Siapapun yang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini, Allah berikan umur yang barokah, rezeki yang lapang, anak yang solih dan soleha, yang sakit disembuhkan sakitnya oleh Allah, diberikan umur yang manfaat bagi agama, bangsa dan negara, juga kehidupan manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini bahkan mungkin dari tadi malam gemah takbir bersahut-sahutan. Mungkin ada di antara kita terbayang orang-orang yang berkesan dalam hidup kita. Karena kita lahir di dunia ini bukanlah tanpa sebab. Kita lahir di dunia ini dari rahim seorang ibu. 9 bulan kita hidup menumpang di dalam perutnya. Bersimbah darah meregang nyawa dilahirkannya kita. Bahkan tidak jarang perempuan yang wafat ketika melahirkan anak-anaknya. Mungkin ada di antara kita sudah ditinggal seorang ibu dan kita tidak bisa memeluk, mencium tubuhnya yang rapuh. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Begitu juga dengan ayah kita, dia yang menjadi tulang punggung keluarga, digerakkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga demi buah hati belahan jiwa. Andai kata hari ini keduanya masih ada, maka muliakanlah. Jika orang tua kita sudah tidak ada, maka doakanlah, berinfaklah atas namanya, berkorbanlah untuk keduanya. Itulah cara bakti kita untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita. Itu juga cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tauladan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Contoh akhlak yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau seorang nabi yang sangat kuat, teguh iman dan tauhidnya. Diuji dengan bermacam ujian dari Allah, beliau masih sangat kuat dan senantiasa taat. Bahkan beliau tunjukkan saat beliau Nabi Ibrahim berkorban, 1000 kambing beliau korbankan. Tidak cukup itu, ditambah 300 sapi dan 100 unta. Dan jika dihitung nilai sekarang tentu bermiliar-miliar kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau berkata, jangankan cuma hewan kurban, kalau saja Allah meminta anakku Ismail, maka akan aku kurbankan. Itulah cerita awal Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail, yang walau pada akhirnya Allah ganti dengan seekor domba. Itulah tauhid dan iman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas bagaimana dengan kita? Sebagai wujud rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak minta anak-anak kita, Allah tidak minta lebih. Allah hanya minta kita berinfak dan bersedekah. Allah hanya meminta kita untuk berkorban seekor kambing atau seekor sapi. Itu saja kita bisa berkorban dengan kolektif. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul telah memberi petunjuk kepada kita tentang nilai-nilai keimanan. Kata Rasulullah, iman itu ada 70 cabang bahkan lebih. Sebagian bersifat qauliyah atau ucapan, dan sebagian lagi bersifat perbuatan. Dan bukti tanda orang iman, ia senantiasa membasahi lisannya, selalu digunakan berzikir, membaca Al-Quran, berselawat, dan tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Dan yang sebagian wujud iman seseorang adalah bersifat perbuatan. Orang beriman tentu dia senantiasa sholat 5 waktu, dia puasa, ia berzakat dan berinfak sedekah, ia berhaji jika mampu. Dan cerminan iman seseorang itu baik, ia cinta akan kebersihan, keindahan dan kedamaian. Sebagai seorang muslim yang baik, kita berkewajiban menjaga bumi Bali ini agar tetap indah, bersih, subur dan aman. Sebagaimana Allah telah memberikan peringatan atas kita semua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
juga bahwa Bapak Gubernur Bali dan juga Bapak Wali Kota Denpasar telah membuat kebijakan yakni Bali Bersih dengan tujuan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Mari kita dukung program pemerintah dengan berusaha tidak menggunakan plastik, mengingat Bali sudah darurat sampah. Mari juga Bali ini kita dukung agar menjadi Bali yang aman, damai dan sejahtera. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, terkait dengan keamanan Bali, kita ingat pesan Bapak Gubernur terdahulu bahwasanya satu jarum saja yang jatuh di bumi Bali ini maka dentumannya akan terdengar di seluruh penjuru dunia. Terakhir, sebagai seorang Nahdlatul Ulama, mari kita jaga Bali dengan sikap tasamuh atau toleran. Bukan hanya organisasi-organisasi saja yang ditekankan untuk senantiasa bersikap tasamuh atau toleran. Setiap individu, setiap kita harus menunjukkan sikap yang toleran, sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama, sebagaimana telah ditunjukkan oleh baginda Muhammad SAW, yakni beliau pernah memerintahkan kepada Asma binti Umar radhiyallahu an supaya memberi daging kurban kepada ibunya yang saat itu masih dalam keadaan belum Islam, serta berpatok kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memusuhimu dalam urusan agama. Hadirin jamaah Jumat Pagi, jamaah sholat Id yang berbahagia, semoga dengan momentum Hari Raya Idul Adha ini bisa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan nilai-nilai toleransi. Semoga Bali, semoga Denpasar senantiasa dijaga oleh Allah, tetap dalam keadaan aman, nyaman, damai dan sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم من أفضل الأيام وأكرم إبراهيم بخليل الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ في نفسه وسنى بملائكته وإياه بالمؤمنين من عباده. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله